Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini gue mau ngebahas bagaimana cara menjadi midlaner yang baik menurut gue. Sama kebetulan gue juga sekarang lagi pakai Roger yang belakangan ini sedikit meta. Gue bakal ngasih ke kalian beberapa tips dan trik buat kalian cara pakai Roger menjadi midlaner, oke? Nah, untuk kalian para midlaner tuh kalian harus tahu dulu lawan kalian sama beberapa hero support atau core mereka. Di sini gue ngelihat mereka tuh makanya hero supportnya nggak terlalu ngeharas, sama hero core mereka tuh hero marksman gitu. Jadi gue langsung pergi ke wave, gue langsung clear wave nya di sini, dan setelah gue clear wave ini gue langsung pergi ke Little Wanderer. Nah di sini tuh akan ada sedikit beberapa kontes. Nah buat kalian nih, kalau misalkan kalian lagi ngambil Little Wanderer, usahain kalian jangan gunain retribution kalian. Tapi kalau misalkan memang keadaan nggak bisa memungkinkan kalian untuk dapat tanpa retribution, kalian bisa gunain itu. Dan dihitung-hitung juga lumayan cooldownnya kan bisa langsung berkurang. Jadi kalian bisa langsung ambil red buff pakai retri gitu. Nah di sini juga buat kalian kalau misalkan kalian ada tim war, itu kalian juga bisa milih untuk bisa join atau enggak. Tapi tergantung gameplay kalian. Kalau misalkan gameplay kalian itu kalian mainnya agresif, atau misalkan kalian gameplaynya mainnya sedikit santai, kalian bisa pergi ke red buff dulu. Kalau misalkan kalian orangnya gameplay mid lane yang pengen jadi yang kayak agresif tuh, kalian bisa langsung join war. Karena tuh Roger kalau buat main agresif di awal tuh lumayan menguntungkan menurut gue, karena kesatunya tuh lumayan sakit gitu. Nah di sini gue rotasi ke bawah, karena gue lihat di map itu dia Gusionnya kalah sama Ruby, jadi gue mau nggak mau harus rotasi ke bawah. Nah di sini tuh kalian untuk para midlaner tuh usahain jangan mukil nih. Di sini gue mukil parah sampai maju-maju, dan teman gue nggak ada, untungnya aja gue nggak mati. Jadi bisa dibilang gue nggak rugi-rugi amat lah. Dan di sini juga musuhnya tuh mati do, jadi bisa dibilang lumayan untung lah untuk awal game, meskipun yang di kill tuh support atau sideline mereka gitu. Nah di sini juga gue langsung pergi ke arah turtle. Dari turtle ini gue padahal udah ngasih peringatan ke temen gue untuk kayak tag turtle gitu, cuman dari temen gue tuh ada sedikit miskom. Nah di sini tuh gue mau nggak mau harus reset turtle-nya gitu. Nah untuk kalian nih para midlaner tuh, kalau misalkan lagi diadaan kayak gini dan teman kalian cuma 2 sedangkan lawan mereka tuh ada 3, usahain tuh kalian jangan maksain untuk ngambil turtle gitu, karena kalian tuh pasti bakal kalah gitu. Kecuali support kalian tuh support yang bener-bener bisa nge-backup kalian gitu. Jadi ketika 2 lawan 3 tuh kalian bisa ngeharas. Nah di sini tuh untungnya juga teman gue bisa ngebunuh Grangernya, jadi bisa dibilang tim gue tuh lumayan untung. Nah di sini tuh gue pengen turtle, cuman karena teman-teman gue masih pengen nge-war, jadi gue mau nggak mau harus ikutin mereka. Nah di sini harusnya tuh gue juga langsung pergi ke turtle land, karena kan tadi Grangernya mati tuh, yang pasti gue bisa dapetin turtle-nya free gitu. Nah cuman bodohnya gue tuh langsung ngambil buff. Nah guys, ini buat kalian juga, kalau misalnya kalian jadi mid laner, usahain tuh mainnya objektif, jangan kayak meskipun buff musuh itu ada dan itu bisa dibilang sedikit untung kalau misalnya kalian bisa dapetin itu, cuman kalian jangan usahain ambil itu ya. Nah di sini juga untuk sedikit tips juga buat kalian yang pakai Roger, untuk di awal game tuh Roger tuh bisa dibilang cukup keras damage-nya gitu di awal. Jadi usahain kalian main agresif ya. Sama kalau misalnya kalian pakai Roger tuh jangan pelit-pelit gunain pasif gitu. Nah di sini gue mati. Nah untuk kalian juga nih, kalau misalkan jadi mid laner tuh kalian jangan pelit-pelit info, kayak misalkan jangan war atau misalkan suruh serang, itu kalian juga harus sering-sering gunain itu supaya teman kalian tahu nggak, dan nggak miskom juga kalian. Nah di sini juga gue salahnya teman gue tuh, dia waktu pengen mancing war padahal gue lagi ngambil blue buff gitu. Nah kalau misalkan ada info kecil kayak gitu pengen ngambil buff atau apa, usahain infoin gitu, kecuali kalian open mic ya, jadi kalian bisa langsung ngomong gitu ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian lagi ngebuff. Nah di sini gue bisa ngebunuh support mereka. Nah di sini juga nih buat kalian nih, kalau misalkan
lagi posisi kayak gitu, usahain tuh kalian juga harus bisa baca-baca map gitu, karena kan tadi itu questionnya mati di turtle land ya. Gue tuh nggak fokus ngeliat itu, jadi gue mati di situ gitu. This lake of fire burns my skin. How could love wear so thin? I'm sinking in the hollow ground. Nothing can stop me wanting you somehow. Nah di sini gue pengen ambil turtle dulu nih, terus kebetulan tuh Gusionnya gue manfaatin keadaan Gusion, jadi bisa dibilang tuh gue numbalin Gusion buat dapetin free turtle. Cuman kalau misalkan kalian bilang kok lu bisa aja bisa-bisanya apa tuh ngorbanin Gusion buat ngambil turtle, nah tapi kalau misalkan dibilang tuh turtle-nya tuh dibandingkan turtle sama satu nyawa sideliner Gusion tuh bisa dibilang tuh kita untung gitu, karena tuh kan turtle kan mencangkupnya tuh hampir semuanya kan. Nah kalau misalkan Gusion mati kan yang dapat cuma beberapa doang, jadi kalau misalkan dibilang untung ya untung banget kita dapat turtle gitu. Nah di sini gue objektif buat ngambil midnya, sama gue lagi berusaha ngambil mid tower 2, cuman di sini nggak bisa, jadi gue mau nggak mau langsung balik gitu. I won't let it die. I can feel you when you're not around. Oh ya guys, sama gue juga mau ngasih beberapa tips ke kalian cara pakai Roger di meta yang sekarang nih. Kalau menurut gue sebisa mungkin kalian kalau main Roger tuh usahain mainnya agak sedikit agresif. Agresif di sini tuh bukan berarti kalian mau kill sampai masuk-masuk ke tower, sampai dive ke dalam tower. Tapi kalian di sini agresifnya itu kalian objektif yang kalian incer gitu. Kalau misalkan kalian lagi nguar, kalian usahain incer core mereka yang ada di belakang. Nah untungnya pakai hero Roger tuh kalian bisa langsung loncat ke arah belakang gitu ketika dari depan. Nah dan juga kalau misalkan kalian lagi pakai hero Roger tuh usahain kalian jangan pelit banget sama pasifnya, apalagi kalau misalkan dari pasif wolfnya ke humannya gitu. Nah setelah kalian pindah ke humannya, kan kalian tuh di skill 2 tuh ada skill apa tuh move nya tuh. Nah kalian kalau buat rotasi tuh kalian bisa gunain itu, sama kalau pas kalian ngejunggle tuh kalian bisa berubah ke posisi wolfnya. Nah di sini tuh juga gue mukil tuh gue nggak ngeliat teman-teman gue ada di mana, gue main asal loncat aja gitu. Jadi di sini bisa dibilang gue blunder parah dan bisa dibilang gue mukil di sini. Nah untuk kayak gini tuh kalian jangan tiru, karena kalian tuh harus tahu posisi teman kalian di mana. Kalau misalnya kalian mau open war tuh kalian harus dimulai dari tank kalian dulu, kan kalian sendiri yang langsung loncat duluan gitu. Nah itu tuh kesalahan besar tuh. Nah di sini juga kalian kalau misalnya kalian pakai hero-hero tipe-tipe kayak marksman, atau misalnya kalian bisa gunain skill yang bisa apa tuh ngelempar ke depan tuh, kalau misalnya ketika kalian lagi jungle atau misalkan lagi solo jungle tuh kalian bisa coba ngelempar itu ke creepnya atau ke jungle-nya. Nah nanti tuh dia ketika creepnya diserang tuh dia akan mengarah ke musuh terdekat atau misalkan mengarah ke target terdekat. Nah kayak misalkan kasus tadi tuh, itu gue gunain skill 1 dan di situ ada selenanya. Nah di situ untungnya kalau misalkan kalian mau open map tapi nggak ada backupan, kalian bisa open skill kalian dulu gitu. Nah di sini gue juga dapat lordnya free, cuman teman gue di sini tuh mati. Nah sayangnya, jadi kalau misalkan udah dapet lord, usahain tuh ke tim kalian, kalau misalkan kalian party tuh usahain jangan mati juga, karena kalau misalkan teman kalian mati atau salah satu tim kalian ada yang mati, itu kemungkinan tuh lordnya pasti bakal lepas dan pasti bakal nggak guna gitu, karena itu lordnya bakal di clear secepat mungkin sama musuh mereka. Jadi di sini bisa dibilang sedikit rugi lah dan sedikit blunder juga dari teman gue.
Nah di sini juga gue lagi mencoba apa tuh ngegeng sama tanker gue, cuman di sini gusionnya terlalu offset, jadi mau nggak mau gue nggak bisa nge-backup dan jadi gue korbanin. Nah untuk kalian kalau misalkan lagi di posisi kayak gitu, kalian tuh harus bisa baca situasi, harus bisa baca minimapnya. Kalian di situ misalkan ada berdua kayak posisi barusan gue tadi tuh sama jawheadnya, terus gusion tiba-tiba lagi dikebukin kayak gitu, kalian nggak apa-apa tinggalin. Jadi tuh kalian jangan tiap temen digebukin kalian juga harus bantu datang ngegebukin teman apa tuh musuhnya gitu, jangan. Kalau kayak gitu tuh kalian yang ada kalau malah mati, apalagi kalau misalkan kalian kill udah lumayan banyak. Nah itu ketika kalian mati tuh gold gold yang didapat musuh ketika ngekill lu kalian tuh malah makin tinggi gitu. Jadi bisa dibilang tuh di sini bisa dibilang ada waktu comeback, bisa dibilang comebacknya lah. Nah terus juga di sini kalian kalau misalkan ketemu musuh yang lagi solo kill gitu, kalian juga harus hati-hati. Kalau bisa aja tuh mereka lagi mancing kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian apa tuh ada backupannya, usahain dapetin killnya gitu. Nah di sini nih gue tuh selalu ngambil trap kayak trap Selena, trapnya Popol. Nah untuk kalian tuh usahain tuh jangan diambil yang kayak gitu. Di sini gue apa tuh terlalu udah ada emosi, gue udah mulai nggak stabil, jadi gue setiap ada trap atau apa gue ambilin. Tapi seharusnya tuh kayak gitu tuh nggak usah diambil. Yang ambil tuh tugasnya tuh tugas tank kalian, kalau nggak support kalian gitu. Karena kalau enggak nanti kejadiannya kayak barusan gue tadi gitu. Jadi gue di kill duluan sama mereka gara-gara gue kena sedikit stun dari Popolnya, terus kena Selena dan Grangernya masuk langsung kena ke gue dan gue pasti mati gitu. Nah di sini gue lagi pengen coba kontes lord, cuman gue telat dan di sini gue malah mati. Tapi seharusnya tuh kalau misalnya ada kayak gini tuh lebih baik kalian tuh gak usah maju-maju ke lord gitu, kalian usahain free lord aja, kasih ke mereka, lepasin aja, kalian mendingan clear wave nya gitu. Nah di sini tuh kita dibalikin tuh, kita maju di awal, kita gunain semua skill kita lempar ke ruby semua, terus kita masuk ke dalam dan lordnya nggak dapet, terus kita juga rata musuhnya dapat maniac. Nah di sini rugi banget. Di sini tuh titik yang menurutku paling fatal gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai mid laner atau misalkan kalian pakai hero core, usahain tuh kalian harus bisa baca situasi. Ini memungkinkan untuk kontes atau enggak. Kalau misalkan nggak memungkinkan untuk kontes, usahain tuh kalian langsung mundur aja. Nah akhirnya kan di sini malah rata dan gue malah kalah di sini. Oke guys, sekian dari video gue kali ini. Kalau kalian ada kritik atau saran, kalian bisa kirim di komentar. Kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa like. Atau kalian gak suka juga kalian dislike apa-apa. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video gue kali ini bisa bermanfaat buat kalian. See you in next video. Bye bye.